Tanaman cengkeh atau dengan nama latin Eugenia aromaticum merupakan tanaman perkebunan atau industri asli Indonesia yang banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia. Cengkeh merupakan rempah asli Maluku yang banyak dicari penjajah pada zaman dahulu. Sebab pada zaman penjajahan, cengkeh menjadi salah satu rempah terpopuler dan memiliki harga yang tinggi. Daerah-daerah penghasil cengkeh di Indonesia antara lain Jawa Timur, Maluku, Sulawesi, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi cengkeh di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 140.000 ton, yang mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,13% dibanding tahun lalu. Tanaman cengkeh ini banyak ditemukan di dataran rendah dengan ketinggian 200-900 meter di atas permukaan laut. Tinggi dari tanaman ini dapat mencapai 5-10 meter. Daun dari tanaman tersebut berbentuk bundar telur atau oval, sedangkan warnanya adalah kehijauan dan kemerah-merahan. Tanaman cengkeh mempunyai sifat yang khas karena semua bagian pohon mengandung minyak, mulai dari akar, batang, daun, sampai bunga. Oleh karena itu, selain dijual dalam produk mentah, sekarang cengkeh sudah banyak dijual dalam bentuk minyak cengkeh dan turunannya yang memiliki nilai tambah. Minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari tanaman cengkeh. Minyak atsiri ini dapat diperoleh dari bunga, batang, dan daun tanaman cengkeh. Kualitas minyaknya dievaluasi dari kandungan eugenol. Kandungan eugenol dalam minyak cengkeh dapat sebesar 70-96%. Lalu, bagaimana proses produksi tanaman cengkeh menjadi minyak cengkeh? Berikut simak videonya. Pertama adalah penyiapan bahan baku. Bahan baku bisa menggunakan bunga atau daun cengkeh yang sudah gugur dan jatuh ke tanah. Selain itu, melakukan pemilihan atau penyortiran daun yang akan digunakan. Karena daun yang digunakan dalam produksi harus dipilih dalam kondisi yang baik, tidak busuk dan utuh. Kemudian, daun tersebut dijemur secara tradisional maupun modern. Secara tradisional, daun bisa langsung dijemur, sedangkan secara modern bisa menggunakan bantuan alat, yaitu kabinet dryer. Proses penjemuran ini sangat penting karena bahan yang digunakan harus dalam kondisi kering, tidak lembab atau basah. Adanya air dalam daun cengkeh akan mempengaruhi minyak cengkeh yang dihasilkan karena keberadaan air dapat mengakibatkan hidrodifusi yang dapat menyebabkan hilangnya minyak cengkeh. Selanjutnya adalah proses penyulingan cengkeh yang biasanya dilakukan menggunakan tungku oven atau mesin distilasi minyak atsiri. Proses penyulingan diawali dengan memasukkan daun cengkeh ke dalam oven atau mesin distilasi. Selanjutnya yaitu menutup ketel penyulingan. Penutupan ketel ini harus sangat teliti dan hati-hati, karena jika tidak ditutup dengan rapat akan mempengaruhi jumlah minyak yang dihasilkan. Berikutnya adalah menyiapkan pembakaran. Pembakaran dapat menggunakan kayu bakar atau daun cengkeh yang tidak berkualitas baik. Proses penyulingan daun cengkeh dapat memakan waktu hingga 5 jam, dikarenakan hasil kondensat. Setelah 5 jam, air kondensat penyulingan akan tertampung dalam wadah atau bak penyimpanan. Berikutnya, hasil air kondensat yang tercampur dengan minyak disimpan dan didiamkan selama 24 jam. Dilanjutkan dengan penyaringan. Dan langkah terakhir adalah pengemasan minyak cengkeh. Dalam pemanfaatan minyak cengkeh, selain digunakan secara langsung, minyak cengkeh biasa digunakan untuk makanan, minuman, dan parfum, serta digunakan sebagai bahan baku untuk isolasi eugenol dan karyopilen. Eugenol cengkeh di samping digunakan sebagai bahan penambah aroma, juga mempunyai sifat antiseptik. Karena itu, bisa digunakan dalam sabun, deterjen, pasta gigi, parfum, dan produk farmasi lainnya. Manfaat minyak cengkeh dapat dirasakan langsung pada tubuh. Manfaat minyak cengkeh pun terasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Manfaat yang pertama adalah meredakan sakit pada gigi. Minyak cengkeh sendiri mengandung bahan aktif eugenol yang memiliki fungsi sebagai anestesi alami. Zat ini membantu mengurangi rasa sakit untuk meringankan sakit pada gigi. Eugenol sendiri bisa memiliki sifat anti peradangan atau anti-inflamasi alami. Dengan mengkonsumsi minyak cengkeh dapat mengurangi pembengkakan dan iritasi yang terjadi pada mulut. Ketiga, minyak cengkeh dapat mengatasi rasa mual. Rasa mual kerap hadir dimanapun dan kapanpun, bisa terjadi saat perjalanan atau karena masalah pencernaan. Tak hanya itu, ibu hamil pun biasanya dapat merasakan rasa mual pada awal kehamilan.
Minyak cengkeh sangat berguna bagi ibu hamil karena dapat mengurangi mual dan muntah pada hari atau morning sickness. Yang keempat, minyak cengkeh baik untuk kulit. Pada sebuah studi, ditemukan bahwa minyak ini memiliki efek untuk meredakan rasa gatal kronis pada kulit. Studi tersebut menyebutkan jika dibandingkan dengan minyak lain, minyak cengkeh bisa menghilangkan rasa gatal secara signifikan. Yang kelima, minyak cengkeh dapat berfungsi sebagai anti kanker. Para peneliti menemukan bahwa minyak cengkeh pada jumlah tertentu memiliki sifat racun bagi sel kanker. Artinya, minyak ini bisa dijadikan sebagai salah satu pengobatan alternatif untuk kanker. Meski mempunyai banyak manfaat, namun jangan berlebihan dalam mengkonsumsi cengkeh, sebab cengkeh bisa berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak. Bahaya yang pertama yaitu meningkatkan pendarahan. Cengkeh bisa meningkatkan resiko pendarahan dengan meningkatkan efek obat pengencer darah seperti warfarin. Cengkeh juga dapat mengganggu obat antiplatelet lainnya seperti aspirin, heparin, dan diklodipin. Bahaya yang kedua adalah menurunkan gula darah terlalu banyak. Ini merupakan kabar baik, terutama bagi orang yang menderita diabetes, tetapi ada kemungkinan rempah-rempah ini bisa menurunkan kadar gula darah Anda terlalu banyak, terutama jika Anda sering menjalani pengobatan diabetes. Kemudian bahaya yang ketiga adalah menyebabkan alergi. Eugenol pada cengkeh bisa menyebabkan alergi. Senyawa eugenol bereaksi langsung dengan protein tubuh dan menyebabkan dermatitis kontak. Eugenol dalam cengkeh juga bisa mengiritasi rongga mulut. Individu yang mengonsumsi cengkeh terlalu banyak dapat mengalami sensasi hangat dan rasa sakit pada mulut.